Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat kita ketemu lagi di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Pada hari ini tanggal 7 Juni kita masih di rumah dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa beribadah di gereja kita di tempat ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami yang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, kami yang sedang bersekutu di tempat rumah kami masing-masing, mau merenungkan sebagian firman-Mu, dan mari ya Tuhan perkenankan kami untuk Engkau isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena sepekan yang lewat kami sudah bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, dan pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Juni, Tuhan Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh belajar dan boleh mengerti dan boleh memahami akan firman-Mu. Kami yang bodoh, kami yang seringkali ya Tuhan salah menginterpretasi tentang firman-Mu, dan bahkan kami kadang-kadang kurang setia untuk menjalankan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami, dan kami seraya menaikkan syukur dan limpah terima kasih. Oleh karena waktu kesempatan ini kami mau mempergunakan untuk belajar, dan bukalah hati kami ya Tuhan sebelum kami membuka firman-Mu, firman yang tertulis, firman yang menghidupkan kami, agar kami tidak sama sekali bodoh di tengah-tengah dunia ini. Pakai waktu kami Tuhan untuk menjalankan panggilan-Mu. Inilah doa kami. Demikian pula hamba-Mu menyerahkan hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang bodoh dan tidak mampu menguraikan seluruh firman-Mu. Tuhan, Engkau simpan dia di belakang penderitaan anak domba Allah, agar baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan bersama-sama kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu ya Bapa, bersabdalah, karena kami sedia mendengarkannya. Berfirmanlah buat kami, oleh karena kami sedia, baik firman yang menegur kami, firman yang menguatkan kami, dan firman yang mengampuni kami, dan firman Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sakit, dan firman Tuhan menyegarkan jiwa rohani kami. Di dalam nama Dia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian yang pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman-Nya, dan yang lebih berbahagia apabila kita melakukan firman ini dalam hidup kita dari hari ke hari. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian yang beribadah di rumah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berangkat dari amanat agung atau the Great Commandment atau perintah agung, perintah yang disampaikan oleh Allah ketika Dia bangkit, ketika Dia sementara bersama-sama para murid, maka mereka disuruh diam di tempat yang tertentu, yaitu di Yerusalem. Di tempat itulah Dia naik ke sorga, dan sebelum naik ke sorga, Dia menjadikan sesuatu inti di dalam seluruh rahasia akan penyelamatan,
rahasia keselamatan. Saudara, melanjuti karya Kristus. Dia bangkit dari orang mati, dia naik ke sorga, dan dia mencurahkan Roh Kudus. Ini merupakan tahap-tahap bahwa ketika dia bangkit, ketika dia naik, maka Roh Kudus turun, dicurahkan kepada rasul-rasul. Untuk apa, saudara? Untuk apa kalau gereja itu sendiri tidak tahu apa yang menjadi tujuan daripada perintah agung ini? Tujuannya tidak lain adalah melalui bacaan kita ini, kita mengenal bahwa aku yang dihina, aku yang dirajam, saudara, aku yang dicambuk, aku yang diludahi, dan sedang memikul salib. Dia naik ke atas bukit, dan ketika dia sedang naik, maka ada yang mengolok dia, ada yang menendang dia, ada yang meludahi dia. Aku yang telah mati dan aku yang bangkit. Inilah sesuatu berita yang menjadi inti di dalam Yesaya 52 dan 53, bahwa dialah sudah tidak kelihatan sebagai manusia. Dia dihina dan dia dirajam, dicambuk, diludahi dan sebagainya. Tidak lagi kelihatan seperti manusia. Dan kamu telah melihat dia, kamu telah menjadi saksi, dan sekarang dia bangkit. Sekarang aku bangkit. Sekarang aku tidak lagi mati, tapi aku hidup. Kata firman Allah, aku sudah mati dan aku bangkit, dan aku sudah mengalahkan kematian. Saudara kasih dalam Tuhan, berita Injil adalah esensi Injil, merupakan satu esensi noumea atau menjadi core-nya gereja, yaitu gereja adalah mengabarkan Injil tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Sedangkan manusia seringkali melihat fenomena-fenomena. Jangan kita hanya melihat tentang fenomena atau gejala-gejala. Mari kita melihat esensinya atau noumeanya, intinya. Ketika kita melihat dan mempelajari gereja yang sedang diajar oleh Tuhan untuk kembali, ajar kami ya untuk setia dan taat kepada apa yang Tuhan ajarkan. Dia katakan kepada kita di pagi hari ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Gereja berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai setia dan menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, konsekuensi gereja adalah mereka harusnya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kadang-kadang gereja hanya melihat kosmetiknya, fenomenanya di luar gerejanya, dalam liturginya, dalam ibadahnya. Tapi sebenarnya, saudara, ketika hari Pentakosta, hari Roh Kudus turun, dan ada angin, ada lidah api, dan bahasa-bahasa. Setelah itu dalam pasal yang sama, Kisah Rasul pasal 2, maka berkhotbahlah Petrus. Saudara, jadi hari Pentakosta kalau tanpa pengkhotbah, tanpa ada pengabaran Injil, maka sia-sialah hari Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turunkan agar supaya gereja mengabarkan Injil, karena ada kuasa yang menyertai murid-murid, ada kuasa yang menyertai gereja, dan gereja lahir oleh karena dilahirkan melalui pemberitaan Injil. Hanya dengan kuasa itulah maka gereja bisa eksis dalam dunia ini. Dunia sekarang, saudara, minta tantangan apa untuk kita mengabarkan Injil atau kita tidak kabarkan Injil? Tugas gereja ada dua. Yang pertama adalah gereja yang bersaksi dan gereja yang mengajar. Oleh karena itu ada dua yang penting di dalam amanat agung, yaitu pergilah, yaitu kerugma, dan ajarlah, yaitu didake. Kerugma adalah merupakan sesuatu demonstrasinya Allah di dalam pekabaran Injil. Oleh karena itu gereja merupakan bagian yang penting, yaitu bukan hanya bicara atau speaking noising, tetapi gereja ada kualitas, ada voice-nya, ada kualitas, artinya ada kekuatan di dalam gereja. Sehingga gereja yang taat, gereja yang setia,
Gereja yang seperti dengan gereja awal, mereka bisa menumbangkan kaisar-kaisar Romawi yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena bagian darah daripada orang-orang yang percaya, para murid-murid yang setia, mereka menjadi martir, dan darah kesetiaan itulah mengakibatkan Kaisar Konstantinopel tumbang, sehingga gereja itu berfungsi menggarami dunia sekarang, bukan dunia yang menggarami gereja. Sekarang sudah terbalik. Kalau kita melihat esensi sudah menghilang dalam gereja. Sekarang terbalik bahwa sekularisasi mempengaruhi gereja. Gereja kadang-kadang sudah tidak punya garam lagi. Oleh karena Tuhan katakan, cilakalah gereja kalau sudah tidak bisa mengasinkan dunia ini. Buat apa lagi gereja kalau tidak lagi menjadi garam dalam dunia ini? Kenapa kita diutus untuk menjadi garam dalam dunia ini? Kita pergi ke dalam dunia ini dan kita akan menggarami, kita menjadi terang dunia. Kadang-kadang gereja sudah menjadi sesuatu yang berbentuk entertainment. Gereja menjadi keperluan shopping centernya jemaat. Kalau saya sakit, saya akan ke gereja. Kalau saya mau minta berkat, saya akan ke gereja. Jadi gereja menjadi entertainment. Gereja hanya berjumpa dengan orang-orang yang bintang-bintang film, orang-orang kaya, supaya boleh menjual asuransi, bisa bertemu dengan direktur-direktur. Dan kadang-kadang gereja sudah tempat mencari pekerjaan, dan gereja sekarang menjadi kawan orang-orang yang terkenal, bukan lagi menjadi gereja yang berorientasi kepada kebenaran Injil. Oleh karena itu gereja sekarang sedang mengalami kegoncangan. Maukah saudara-saudara pada pagi hari ini kita kembali seperti ajarannya? Dikatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, segala kuasa di sorga dan di bumi. Dikatakan lain di dalam Wahyu, kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan sorga di tanganku. Aku diberikan kuasa di dalam dunia dan dalam sorga. Di sorga kita diberikan kehidupan, di bumi kita diberikan panjang umur. Umur kita ditentukan oleh Tuhan. Waktu kita dalam dunia ini, mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, antara sorga dan kematian, pergunakanlah waktu hidup ini untuk kita menyukakan hati Tuhan. Gereja tidak mungkin terlepas dengan integritas daripada perintah Allah. Allah mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Saudara, berarti kita diberikan otoritas, diberikan hak, diberikan setanggung jawab untuk menjalankan dengan setia, dengan taat. Bukan berarti kita harus ada target. Biasanya saudara, kita kadang-kadang merasa ada parameter kerja. Kalau tidak berhasil, maka gagallah pekerjaan Tuhan. Kalau tidak buah, maka kita merasa minder, merasa tidak mampu. Kenapa? Karena kita diukur dengan parameter-parameter kerja. Oleh karena saudara, biarlah kita jangan terganggu, jangan merasa khawatir dengan apa indikator, apa kunci jemaat berhasil atau tidak. Rajinnya hamba Tuhan kadang-kadang diukur oleh majelis. Majelis menjadi tolok ukur, bukan firman Allah. Atau gereja menjadi indikator bahwa gereja yang taat atau yang tidak taat, maka yang menentukan adalah pengurus gereja. Seharusnya kita sebagai orang percaya, kita harus masuk ke dalam janji Tuhan, masuk ke dalam core-nya, esensinya, bahwa kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk semua mengabarkan Injil, semua melayani Tuhan. Itulah inti daripada kepenuhan Roh Kudus. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, maka dia berkhotbah dalam pasal 2. Maka mereka mengatakan, apakah yang kami perbuat? Apakah yang kami perbuat? Dia katakan, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Saudara,
Oleh karena itu Yesus memberikan contoh dan teladan bahwa sebelum dia mengambil para murid, dia berikan satu pola bentuk, yaitu pekabaran Injil, belas kasihan pada orang-orang yang tidak bergembala, orang yang lelah, orang yang letih lesu, dan dia hadir sebagai pelayan melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kita seringkali mendapat tantangan bukan saja di sekuler, tetapi kita di tantangan yaitu kita seringkali terdisintegratif. Kita menjadi terpecah, bukan lagi menjadi percaya kepada Allah yang berinkarnasi, tapi kita terekskarnasi, kita terpecah, dan kita akhirnya terpecah dua. Eksinkarnasi artinya tubuh kita dalam gereja, tapi jiwa kita melayang kemana-mana. Kita boleh hadir dan beribadah, pikiran kita di luar firman Allah. Kita tidak ada bersama-sama terintegritas dengan firman dan ibadah, dan itu sebabnya kita menjadi disintegrasi. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berinkarnasi. Artinya saudara, incarnation artinya kita menyatu dengan dia. Kita berinkarnasi dengan apa? Yang Allah adalah berinkarnasi. Dia turun menjadi manusia. Jadi firman dan manusia menyatu, firman dan kebenaran menyatu, dan Roh Kudus sendiri mempersatukan itu di dalam bagian ini. Katakan, ajarlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini merupakan terintegritas antara Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Sehingga sayang saudara, sebagai orang yang percaya, secara ontologi hakikatnya Allah itu sama, Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus, dan Roh Kudus secara hakikat sama, dan dia menjadi berinkarnasi di dalam diri kita. Kita seringkali dikatakan oleh Martin Luther, kita diplanted, kita ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Alkitab katakan kita dimeterai oleh Roh Kudus, dan kita bersatu di dalam daging kita. Ada satu di dalam hati kita, dan itu sebabnya terintegrasi, artinya menyatu dengan firman Allah, dan inkarnasi itulah kita menjadi satu. Oleh karena itu dikatakan, baptislah mereka. Jemaat dikasih oleh Tuhan, baptislah mereka. Oleh karena baptisan bukan saja pendaftaran gereja bagi orang-orang yang percaya, atau jemaat pendaftaran orang-orang yang menjadi anggota jemaat. Baptislah di sini adalah perintah, great command, baptislah mereka. Setelah dikabarkan, maka mereka perlu untuk diberikan sesuatu yang penting sekali, adalah declare, menyatakan di publik. Baptis di sini lebih arti bahwa dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan hidup. Dipublikasikan bahwa dia declare sebagai seorang pribadi yang dalam posisi barisan Allah. Ini sebabnya saudara, baptisan bukan hanya sekedar baptisan air atau baptisan Roh Kudus saja, tetapi baptisan mendeklarkan apa yang kau nyatakan di depan umum, apa yang kau nyatakan di depan masyarakat, apa yang kau akui sebagai konfesi gereja, maka anak akan akui engkau di depan Bapa. Barang siapa tidak mengakui anak di depan publik, di depan masyarakat, aku tidak mengakui dia di depan Bapa. Inilah artinya dia mendeklar sikap berdiri dari posisi yang salah, sekarang dia berada dalam posisi yang benar, menyatakan kebenaran, menyatakan Allah adalah Allah yang benar, menyatakan bahwa Kristus adalah penyelamat, dan dialah soteriologi, kristologi, dialah Kristus yang menyelamatkan. Saya diselamatkan oleh karena Kristus yang menebus dosa, Kristus yang menyelamatkan saya. Sehingga baptisan itu menyatu dengan kehidupan saya,
Bukan sekedar mendapat surat baptisan, tetapi mendapat declare bahwa saya sudah masuk ke dalam aliansi, komitmen secara personal, komitmen secara pribadi, komitmen secara privasi, bahwa saya percaya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah sesuatu pengakuan adalah baptisan. Dan ajarlah, jemaat dikasih oleh Tuhan, ajar dipakai bentuk didake. Kalau Injil dikatakan sebagai kerugma, berita baik, berita sangat satu-satunya kabar yang baik. Oleh karena itu kabar baiklah kabar yang hanya melalui Kristus Yesus. Dan inilah kabar yang diberitakan dan kabar bagi orang yang berdosa. Orang-orang yang jauh dari Tuhan memerlukan kabar satu-satunya Injil, bahwa tidak ada nama lain selain daripada Dia, yaitu Kristus, yang diberikan nama di bawah kolong langit ini, dan di dalam Dia ada keselamatan. Hanya satu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ajarlah mereka seperti apa yang kulakukan. Murid-murid saudara, setiap kali diajarkan, tentunya dia perlu mengikuti gurunya. Guru mengajarkan apa yang diajarkan, tentunya harus murid ikuti. Dan Yesus katakan, ikutilah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Hidup merupakan cermin kita setia pada kebenaran. Kata Mazmur oleh Daud katakan, tiliklah aku ya Tuhan, jikalau aku melangkah salah. Tiliklah, ajarlah aku. Kalau aku salah, Engkau bawa. Kalau aku serong, tuntun aku. Ada kesediaan seperti murid, ada kesediaan dikoreksi, ada kesediaan untuk diperbaharui. Daud saja mau diperbaiki. Demikian pula para murid, mereka mau diatur, mau diperbaiki. Dan bersyukurlah saudara, jikalau firman boleh hadir pada pagi hari ini untuk mengoreksi hidup yang saudara, seperti dengan cermin mengoreksi akan hidup saya, memberikan suatu pantulan bahwa saya dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tidak sempurna, maka cermin menyempurnakan saya. Firman Allah pun demikian. Firman seperti dengan cermin, dia menjadikan cermin karena saya tidak mampu menjadi sempurna. Hanya firman Allah yang bisa menyempurnakan. Oleh karena itu, indikator kita supaya kita diajar oleh Tuhan, biarlah kita menjadi murid, menjadi hamba Tuhan, bukan murid-muridan. Tapi kita mau menjadi hamba Tuhan dan murid yang mau mengikuti Tuhan, bukan majelis-majelisan, ya, bukan juga murid-muridan. Indikator kepada gereja yang setia pada kebenaran adalah hidup setia pada kebenaran dan hidup hancur di mata Tuhan. Kita merasa tidak layak dan kita bertumbuh dari hari ke hari, bertumbuh lewat firman Tuhan, bertumbuh mengenal Dia dan bertumbuh mengenal firman Allah. Dikatakan dua Petrus katakan bahwa kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan dan berakar di dalam firman dan mengenal akan Dia. Saya tidak tahu saudara, kesempatan saya saudara pada pagi hari ini, di tengah-tengah waktu COVID yang sedang melanda kita, kita tidak bisa berpegang pertumbuhan di mana. Sekarang saya dan saudara dihadapkan oleh kesempatan yang Tuhan masih izinkan. Banyak korban tanpa mereka sadar apakah mati karena apa. Sesudah kalau saudara lolos, selamat dan hidup, maka saudara harus introspeksi diri. Kenapa Tuhan saya masih diberikan waktu? Kalau waktu saya diberikan oleh Tuhan sampai hari ini, maka Tuhan bisa mencabut. Dikatakan, aku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, Dia berkuasa memberikan hidup dan menyetopkan hidupmu. Oleh karena saudara, kalau saudara masih diberikan kesempatan untuk diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan gereja dalam hal ini melakukan apa yang ku perintahkan,
Saudara, saya senang melihat satu deklarasi daripada Presiden Soekarno. Saudara, Soekarno waktu zaman tahun 45 dibayang-bayang oleh Belanda yang masih menjajah dan bahkan masih menjajah. Ketika dikatakan di PBB, dikatakan saudara, ada 5 prinsipal, ada 5 Pancasila. Sila yang pertama adalah believe God, percaya kepada Allah, dan semua tepuk tangan. Semua PBB bertepuk tangan. Saudara, kenapa? Karena yang pertama inilah yang menjadi sumber ketahanan daripada satu bangsa. Percaya kepada Allah. Saudara, saya percaya kalau saya saudara pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kemudian engkau mau percaya kepada siapa dunia sekarang? Mari kita percaya kepada Yesus. Katakan, yang kuperintahkan kepadamu, ajarlah, didiklah, saudara, bertumbuh dan berakar dalam Dia. Itulah menjadi murid. Murid berarti dulu dia tidak tahu, setelah dia diajar baru tahu. Ada orang saudara belum tahu, mau sok tahu. Belum diajar, mau pura-pura tahu. Banyak sekali gereja, majelis, ataupun orang-orang yang belum percaya, langsung dia menjadi seorang pelayan. Dia harus diajar, jadi murid, baru menjadi guru. Guru berarti dia pernah menjadi murid. Guru berarti dia pernah menjadi murid. Dan guru dia bisa memberikan pengalaman karena dia pernah menjadi murid. Saudara, ini merupakan ajaran yang sangat penting buat saya saudara. Pagi hari ini biarlah saya saudara setia dan kita mau taat dan setia di dalam ajarannya. Kenapa saudara? Kenapa? Karena segala kuasa telah diberikan oleh Tuhan kepada saya saudara, dan Dia memegang kuasa itu. Sampai kapan kuasa akan diambil dan sampai kuasa itu difungsikan tergantung saya saudara. Oleh karena itu, di tengah-tengah hidup yang sekarang kita berlaku di bumi ini, kita ada janji Allah dan kita ada pengharapan, sehingga kita percaya bahwa janji Allah dan kita ada pengharapan ke depan. Kita boleh bersandar pada janjinya. Janji Allah, janji yang digenapi dalam Kristus. Dan Kristus mengatakan janjinya yang kekal. Dia mengatakan apa saudara? Ingatlah, ketahuilah, aku menyertai. Kata aku menyertai sama dengan Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan bahkan lebih hebat lagi, Dia menyertai saudara saya. Dia menyatakan engkau dimeteraikan oleh Allah lewat darahnya, sehingga aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menjadi Immanuel, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kapan? Sampai besok? Sampai lusa? Sampai COVID selesai? Tidak. Sampai waktunya selesai bumi ini, Dia tetap menyertai kita. Amin saudara. Dia menyertai kita bukan hanya besok, lusa. Karena Allah kita Allah yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Saudara, oleh karena itu mengenal Tuhan kita dalam waktu kita pakai di tengah-tengah dunia ini. Waktu kita sakit, kita perlu Tuhan sembuhkan. Setelah engkau sembuh, engkau lupakan Tuhan. Soal waktu, kadang-kadang ketika kita tidak sadar bahwa pada waktu engkau sembuh, engkau tidak sadar engkau dalam keadaan waktu disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pakailah waktumu untuk memuji Tuhan. Pakailah waktumu untuk bertumbuh dalam firman Allah, dan pakailah waktumu untuk mengabarkan berita Injil. Waktu kesempatan bisa Tuhan cabut sewaktu-waktunya. Tidak tahu besok waktu kapan Dia bisa stopkan hidup kita. Selama ada kesempatan, Tuhan berikan aku berita yang baik supaya aku bertobat. Ada waktu Tuhan berikan panjang luar biasa. Dikatakan lewat firman Allah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Biarlah suara firman Allah disampaikan oleh gereja, sampai oleh hamba-hamba Tuhan, oleh majelis, oleh penginjil,
sampai di ujung bumi. Ada waktu-waktu inilah kita boleh memegang kairos, memegang momen itu. Kita boleh bertobat, kita berjumpa dengan Tuhan, kita ada konektivitas dengan Allah yang kekal. Maka disitulah jaminan bahwa kuasa Allah itulah mengalami dan dialami oleh orang-orang yang memakai waktu. Waktu sekaranglah waktu yang begitu penting. Gereja seringkali ada pujian mengatakan, pakailah waktuku, karena waktu ini begitu cepat. Saudara, ada satu cerita. Ada dua kelompok, dua grup yang sedang berjalan-jalan di satu daerah gurun pasir. Mereka awalnya persiapan di termos air, mereka lengkap makanan. Ketika mereka berhari-hari di gurun pasir, dan akhirnya mereka kehabisan air, kehabisan perlengkapan. Ketika dua grup ini, 4 orang ini sedang lelah mencari air, dan kebetulan mereka menemukan satu oase. Itu air di tengah-tengah padang pasir, sumber air, oase sumber air tengah pasir. Mereka bersyukur, mereka minum, mereka mandi, mereka memuaskan hidup mereka, mereka istirahat. Kenapa? Karena mereka rindu air. Air di tengah-tengah padang pasir terik begitu mahal, dan mereka menikmati. Dan mereka semua isi termos mereka untuk persiapan jalan kemudian ke depan lagi. Ketika mereka sedang mengisi air, kemudian ada satu tulisan, saudara. Tulisan yang terhalau dengan debu. Mereka mencari tahu apa ini tulisan ini. Dan mereka mulai mengeluarkan debunya. Dan ketika mereka baca, di situ tertulis, membawa batu ini, engkau menyesal. Tidak bawa batu ini, engkau menyesal. Saudara, Anda pikir bagaimana? Ketika Anda dihadapkan dengan sesuatu pertanyaan dan harus jawab, membawa batu di tengah-tengah tugas dan di tengah-tengah panas yang kerontang kering, akan menyesal setiba di tempat tujuan. Dan tidak membawa akan menyesal. Akhirnya mereka bawa, grup A bawa 2 batu, grup B bawa 1 batu. Sambil mereka jalan, yang grup A mulai mengeluh karena mereka bawa 2 batu. Daripada kita capek, saya teringat dikatakan bawa batu menyesal, tidak bawa menyesal. Ya udah, buang aja batu 1. Sementara jalan, akhirnya yang satu katakan, buang aja yang 1, kan nyesal juga. Saya mau coba sampai jauh mana penyesalan itu. Kemudian kata, saya juga mau coba bagaimana menyesal tanpa bawa batu. Kemudian dia buang dua-dua. Sambil jalan, sambil mereka bergerutu, mengeluh, kan bawa batu menyesal, tidak bawa menyesal. Dalam waktu ini mereka sedang berpikir, membawa batu menyesal, tidak bawa menyesal. Sambil ngomel, sambil ngeluh, akhirnya mereka sampai di kota. Tidak hanya dikasih oleh Tuhan sampai di kota, akhirnya mereka bawa batu itu sampai di penelitian, sampai di tempat laboratorium. Mereka belah dan mereka lihat, luar biasa. Batu 1 itu, di dalamnya ada esensi, dalamnya ada berlian yang harganya 10 miliar rupiah. Kemudian ketika mereka katakan, saya menyesal, kenapa saya hanya bawa 1? Kemudian yang grup katakan, saya lebih menyesal lagi, kenapa saya tidak bawa apa-apa? Anda pikirkan dalam dunia sekarang. Tuhan katakan, saudara, seperti dalam waktu yang sekarang kita melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen sedang diombang-ambingkan. Buat apa engkau percaya Kristus? Batu karang yang kita bawa, kita seringkali mengeluh, seringkali kita khawatir, kita bimbang, kita susah, diolok-olok. Kenapa bawa batu? Kenapa sebegini engkau sudah susah? Kenapa pikul salib? Di sorga nanti kita akan melihat bahwa saya menyesal, kenapa saya tidak menjadi utusan Injil? Kenapa saya tidak melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa saya memfoya-foyakan waktuku
Dan kenapa Tuhan membiarkan hidup ini mengambil banyak waktu untuk berfoya-foya. Tuhan minta perasaan saudara di pagi hari ini. Siapakah saya? Ketika Petrus berkhotbah di dalam pasal 2 Kisah Rasul, dia berkata, bertobatlah kamu. Apa yang kamu perbuat, bertobatlah dan tinggalkan dosa-dosamu. Dan mereka percaya, tinggalkan dosa dan ikut Tuhan. Saudara, di pagi hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus, sia-sialah roh Allah yang engkau diami dalam hidup ini kalau engkau tidak mengabarkan Injil. Oleh karena itu, pergunakanlah waktumu. Bawalah batu karang ini. Biarlah kita seperti dengan api yang kecil yang memberikan terang di tengah-tengah kegelapan. Biarlah kita seperti mercusuar lampu yang kecil mengarahkan kapal dan pelayaran-pelayaran yang begitu menuntun lewat lampu yang kecil. Biarlah saudara menjadi lampu yang kecil, tapi kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah engkau mau melayani Tuhan atau saudara mengeraskan hati? Berkatalah kepada Tuhan di pagi hari, Tuhan, pakailah waktuku. Engkau sudah sehatkan. Engkau sudah sembuhkan. Aku boleh sehat sampai hari ini. Ampuni aku ya Tuhan, jika aku sering tidak memakai waktuku dengan baik. Aku memfoya-foyakan waktuku. Tapi sekarang ya Tuhan, saya mau mempergunakan waktu yang Kau berikan kepadaku, supaya aku menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, yang boleh menguatkan saya, yang boleh meneguhkan kembali, agar saya boleh setia dan taat pada panggilan gereja. Gereja yang maturia, yang melayani dan mengajarkan, dan kita dipakai oleh Tuhan di zaman sekarang ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Maukah saudara di pagi hari ini berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau bersyukur untuk kesempatan waktu ada. Pakailah waktumu. Suatu hari kelak waktumu akan habis. Engkau masih mau ada waktu, tapi selesai waktunya. Tuhan minta izinkan engkau sesuai berdoa pagi ini. Berterima kasih untuk waktu yang begitu Tuhan berikan buat kita. Masih ada bersama-sama anak-anak dan keluarga. Waktu itu sangat penting di dalam tugas dan panggilan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, segala kuasa di surga dan di bumi, Engkau memegang tangan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan firman Allah dalam tangan kasih Tuhan, agar kami mau menjadi alat-Mu di tangan kasih Tuhan. Kami yang telah Engkau baptis, kami yang telah menjadi murid, ajar kami untuk setia dan taat akan firman. Karena firman-Mu adalah makanan untuk jiwa kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan waktu kami lemah. Dan firman-Mu adalah senjata untuk melawan kuasa kegelapan. Pakailah kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu yang heran di tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat yang sedang beribadah di rumah tangga. Berikan kesempatan buat mereka untuk menilai, mengintrospeksi diri. Apakah yang telah mereka perbuat selama mereka hidup dalam dunia ini. Biarlah Tuhan berbicara lewat hati nurani mereka, supaya mereka mau ambil waktu untuk mau dekat dengan Engkau, mau belajar firman Allah, dan mau memberikan waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, yaitu acara perjamuan kudus, sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari ini, minggu pertama di bulan Juni. Engkau berkati roti dan anggur. Engkau berkati roti di tangan masing-masing yang ada di rumah. Demikian pula anggur. Engkau berkati sehingga lewat anggur, lewat roti, mereka boleh bersekutu bersama-sama.
ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat, dan kuasa Allah itu kan mengalir menjadi berkat buat gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penghibur kami, Juru Syafaat kami, dan bahkan yang menghidupkan kami dari hari ke hari. Terpujilah Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.